Sempat dilaporkan hilang kontak heli PKIWS milik PT Intan Angkasa yang membawa 4 penumpang ditemukan terjatuh di Distrik Jila, Kabupaten Mimika. Bodi helikopter berwarna putih terlihat saat kru helikopter PKIWD atau IWS melakukan pencarian via udara di kawasan Distrik Jila, Mimika, Papua Tengah. Proses evakuasi belum bisa dilakukan karena cuaca buruk. Kru juga belum bisa memastikan kondisi 4 penumpang yang ada di dalam helikopter tersebut. Helikopter bertolak dari Mimika menuju Ilaga untuk melakukan perawatan tower Palaparing Telematika di Ilaga. Proses evakuasi direncanakan akan dilakukan besok pagi oleh tim SAR gabungan. PKIWS sudah terlihat dan heli tersebut mengalami kecelakaan, dan yang terlihat adalah bagian tail rotor heli tersebut, dan untuk lokasinya lebih dekat ke arah Jila. Israel menyerang pimpinan Hamas yang tengah membahas proposal gencatan senjata di Doha, Qatar. Serangan ini pun dikecam pemerintah Qatar yang telah menjadi mediator Israel dan Hamas dalam konflik yang terjadi antar kedua pihak, terutama dalam 2 tahun terakhir. Akibat serangan udara ini, 5 anggota Hamas dikabarkan tewas, termasuk putra salah satu negosiator Hamas, Khalil Al-Hayya. Pihak Kementerian Dalam Negeri Qatar juga menyebut seorang personel keamanan Israel juga tewas dan sejumlah personel keamanan lainnya terluka. Menanggapi serangan ini, pemerintah Qatar tidak akan memberi toleransi terhadap pelanggaran kedaulatan teritorial serta akan segera merespon tindakan yang dilakukan Israel tersebut. Warga Gaza berbondong-bondong mengungsi ke arah Gaza Selatan menyusul peringatan evakuasi yang dikeluarkan oleh tentara Israel. Ratusan keluarga di Gaza mengungsi dengan mobil yang dipenuhi barang bawaan maupun yang berjalan kaki. Tentara Israel mengaku akan melanjutkan operasinya di kota Gaza dengan kekuatan besar. Kementerian Kesehatan Gaza bilang operasi militer Israel di seluruh Gaza telah menewaskan 64.000 lebih warga Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era transformasi digital saat ini, media televisi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan baik dalam upaya menyampaikan informasi terkini kepada khalayak dengan cepat, mudah, serta jangkauan yang luas. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 kepada Kompas TV. Semoga Kompas TV dapat terus menjadi media yang independen, terpercaya dengan informasi yang kredibel, serta memberikan edukasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat. Melalui konten berita dan program-program berkualitas, Kompas TV diharapkan dapat terus berkembang. 14 tahun Kompas TV, Harmonisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Bali hingga merobohkan rumah warga dan menghanyutkan sejumlah mobil. Selengkapnya, usai jeda di Berita Utama. Terlibat cekcok, seorang perwira TNI berpangkat kapten menembak anggota Babinsa hingga tewas di Kampung Kalimo, Kerom, Papua. Insiden penembakan ini terjadi saat korban, Praka Petrus Meunda, bersama dengan warga sedang melaksanakan pekerjaan pengecoran. Tak berselang lama pelaku Kapten J datang dan menegur korban, namun keduanya justru terlibat adu mulut. Dari hasil pemeriksaan pelaku, penembakan dilakukan sebagai upaya membela diri karena korban menyerang dengan menggunakan senjata tajam. Dimulai pada saat hari Minggu, di mana anggota atas nama Kapten J beserta rekannya akan melaksanakan kegiatan ibadah dengan niat baik untuk menyapa dan turun dari kendaraan, namun itikat tersebut mendapat imbalan berbalik, yakni mendapat respon negatif. Karena semakin terdesak, akhirnya Kapten J mengeluarkan tembakan. Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Bali hingga merobohkan rumah warga dan menghanyutkan sejumlah mobil.
hari Tuhan. Kenapa sampai begini? Gila hanyut loh, gila cok. Lumbur. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini. Saya Arizona Gali. Dan saya Sri Gunawan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan berita utama yang didukung oleh